Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan. Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh katanya terjadi pengapuran. Berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang saya baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian dia pasif. Enggak, sahabat itu ada nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan, supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Hanya ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi, ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya, orang yang sesat, penyembah setan, dukun yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah, kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, dia bertambah. Nah, ini salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh utuh. Bahkan ketika pada masa Umar ibn al-Khattab,
itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbul lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan bukti ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya tentang kisah yang paling mengerikan saat maut menjemput, Ustaz. Jangan cari yang paling ngeri. Mati paling mengerikan dalam buku ini kisah 35. Itu adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hobinya paling nikmat dalam hidup dia membunuh. Sampai saat akhir hayatnya dia kena penyakit. Maaf. Diikat itu daging dengan benang. Diikat daging dengan benang, dimasukkan ke dalam lambung. Habis itu tarik lagi. Daging itu dipenuhi ulat. Jadi lambungnya ini dimakan ulat ganas. Dia hidup sezaman dengan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Kata dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh. Doakan aja supaya aku cepat mati. Sudah tak tahan lagi. Azab apa yang paling mengerikan? Kalau ada orang tabrakan, jatuh, patah, mati. Mengerikan. Tapi orangnya sudah meninggal. Ini badan hidup, tapi ulat cacing di dalam menggerogoti. Sampai daging yang ada pun bisa terikut. Habis daging itu dimakan dalam. Perlahan lambung itu dimakan oleh cacing-cacing ganas yang luar biasa. Sampai akhirnya dia berdoa. Apa kata doa dia? Tulis di ujung. Ya Allah, ampunkan dosaku. Walaupun orang berkata kau tak mungkin melakukan itu. Halaman 134. Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin melakukan itu. Saking banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian pengatian orang-orang yang sombong-sombong luar biasa itu Fir'aun. Yang menyelamatkan Isa saat dihanyutkan oleh ibunya atas izin Allah air. Tapi yang menenggelamkan Fir'aun juga air. Makhluk yang sama diciptakan Allah menyelamatkan bayi yang tak berdaya, tapi makhluk yang sama diciptakan Allah membunuh makhluk yang paling berkuasa. Bayi yang tak bisa bergerak dimasukkan ke air, selamat. Orang paling berkuasa masuk ke air, mati. Mati yang paling tidak keren, mati Fir'aun. Si Anu kemarin matinya gimana? Sakau, keren kan? Mati sakau itu mati yang paling mahal. Berapa 1 gram sabu-sabu sekarang? Keren. Si Anu mati kenapa? Ngebun. Tiang listrik rata dengan tanah. Fir'aun matinya falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut itu masuk ke dalam tenggorokannya, mati. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata orang yang sombong perkasa hebat membangun piramid keajaiban dunia, matinya cuma keselak. Mati. Gila sekali matimu Fir'aun. Nanti di akhirat siapa yang ketemu dengan Fir'aun, mana tahu ada yang transit ke sana. Nauzubillah, nauzubillah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar artinya jangan sampai kami transit. Apalagi transitnya delay.
dibakar Ibrahim. Namrus, saking kan aku dan sombongnya, diajak berdebat, kalah pakai otak, lalu main otot. Orang kalau kalah pakai otak memang main otot. Kalah otak, main otot. Akhirnya bakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni, wahai api, bardau wasalaman, sejuklah engkau, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Keluar dari api kedinginan. Ini yang banyak dibaca oleh jamaah haji dan umrah ketika di Makkah. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin ketika bedah buku selama haji dan umrah, gak terasa tuh panas. Hajinya, umrahnya bulan berapa? Bulan Januari. Ya musim dingin. Ternyata orang yang membakar Nabi Ibrahim itu matinya hanya nyamuk. Datang nyamuk, masuk ke telinga, mati. Jelek sekali. Gak ada yang keren orang-orang hebat itu mati. Ada yang mati kena air, ada yang mati kena nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Orang kafir itu bertanya, untuk apa Allah buat nyamuk ini? Tapi Allah mau menunjukkan nyamuk adalah salah satu dari tentara-tentara Allah yang akan mematikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tidur, hidupkan obat nyamuk. Mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman mohon maaf nih kepada para penanya karena waktu sangat sempit, jadi kita rangkum saja. Bagaimana pandangan Ustaz tentang mati husnul khotimah dan su'ul khotimah? Terima kasih. Cerita tentang su'ul khotimah hanya mengingatkan orang yang banyak dosa jangan putus asa karena perjalanan belum berakhir, garis finish belum sampai. Hai para pelaku dosa, pezina, perampok, koruptor, makan haram, jangan bunuh diri karena ampunan Allah masih terbuka. Finish belum sampai, boleh jadi di ujung-ujungnya kamu dapat husnul khotimah. Cerita husnul khotimah, su'ul khotimah juga mengingatkan orang-orang yang selama ini sholatnya rajin, puasanya banyak, ke Makkah haji dan umrah, membantu anak yatim. Jangan angkuh, jangan sombong, karena perjalanan juga belum berakhir. Nauzubillah, karena aku sombong, lupa, lalai dan mati di su'ul khotimah. Cerita tentang su'ul dan husnul khotimah juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita saling mendoakan saudara kita, karena orang beriman tidak egois. Orang beriman itu ngajak-ngajak. Orang masuk neraka aja ngajak. Masa kita mau masuk surga sendirian? Bro, ayo kita ngaji. Ngapain nanti ngajak-ngajak? Surga sepi tanpamu, brother. Oleh sebab itu maka kita ini diceritakan bagaimana orang mati sampai sakaratul mautnya, atap di rumahnya dibuka, bagaimana dipukul pakai daun kelor gak mati-mati, akhirnya pakai batang kelor baru mati. Itu semua akan menunjukkan betapa mati itu pun rupanya bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah SWT. Bagaimana sakitnya meregang nyawa. Kemarin kita semua kan disuruh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Kalau kambing itu mati, itulah sakit yang terakhir. Dipotong kambing, habis. Kita belum tentu itu sakit yang terakhir. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Istirahat. Emang upacara. Oleh sebab itu maka melihat kematian binatang ditabrak mobil, melihat orang sakaratul maut, wa kafa bil mauti wa'izah, maka kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Ketakutan, kecemasan kita itu pada tempatnya.
sekarang orang banyak cemas tidak pada tempatnya. Saya terlampau cemas nih Pak Ustaz. Takut ini Pak Ustaz. Takut apa? Nanti pensiun makan apa? Ilaha illallah. Orang korupsi karena takut tidak makan. Orang korupsi karena takut anaknya tidak punya rumah, karena tidak, akhirnya hantam kelompok Arab-Arab. Yang perlu kita khawatirkan, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkah aku dari pertanyaan mungkar nakir? Selamatkah saya dari su'ul khatimah? Selamatkah? Buatlah ketakutan, kecemasan yang meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Hadirilah taklim, pengajian, bedah buku, lokakarya, seminar, yang kira-kira setelah itu kita takut dan mendekatkan diri kepada Allah. Anda pun hanya heboh dengan sesuatu yang melalaikan, maka hanya akan membuat kita semakin jauh, dan pada akhirnya orang yang percaya atau tidak percaya tetap juga akan mati. Suka atau tidak suka tetap juga akan berakhir mati. Siap atau tidak siap berakhir mati. Tidak bisa orang mengatakan saya belum siap ini. Malaikat nggak nunggu kita. Emang malaikat nanya, udah siap belum?